Halo, selamat datang di Taro Talk Show Patriot. Perkenalkan, nama saya Erin. Hari ini aku akan jadi host dalam episode kali ini. Nah, episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting untuk Sobat JKN semua. Karena kali ini akan membahas tentang kewajiban badan usaha dalam mendaftarkan pekerja ke BPJS Kesehatan, lalu pengawasan dan pemeriksaan terhadap pemberi kerja, hingga sanksi yang mungkin diterima oleh perusahaan. Nah, Sobat JKN tahu nggak kalau mendaftarkan pekerja ke JKN itu bukan hanya sebuah kewajiban, tapi juga bentuk investasi perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawannya. Nah, kalau kita ingin tahu cara melaksanakannya dengan tepat, tetap bersama kita. Hari ini kita akan berbincang dengan narasumber kita yang terpercaya dari Relationship Officer. Boleh Kak perkenalkan namanya siapa, dari mana? Terima kasih Mbak Erin sebelumnya. Halo Sobat Patriot JKN, perkenalkan saya dengan Dian selaku Relationship Officer di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Bekasi. Di sini Relationship Officer juga berperan sebagai tim pengawas dan pemeriksa bagi badan usaha. Wah, keren banget ya narasumber kita kali ini, karena bukan jadi sebagai RO aja. Mungkin kalau misalnya episode yang lalu kita udah sama Mbak Fida ya Mbak, sekarang kita sama Mbak Jan. Nah, kalau boleh aku tanya nih Mbak, boleh nggak sih dijelasin kewajiban utama badan usaha terkait program JKN itu apa sih? Oke, baik. Tentu Mbak Erin, baik Sobat Patriot JKN, di sini saya ingin menjelaskan sedikit ya terkait kewajiban pemberi kerja atau badan usaha itu sendiri. Jadi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, di situ disebutkan bahwa pemberi kerja atau badan usaha itu wajib mendaftarkan seluruh pekerjanya beserta anggota keluarganya secara lengkap dan benar. Itu diatur di pasal 15 ayat 1 dan ayat 2. Nah, nggak hanya cuman pekerja tetap aja Mbak Erin, tapi juga pekerja kontrak dan bahkan pekerja harian seperti itu. Nah, langkah ini itu memastikan bahwa perusahaan itu memberikan hak kepada karyawannya atau pekerjanya agar memastikan karyawan ini mendapatkan hak layanan kesehatan seperti itu. Wah, berarti emang semua pekerja itu sudah seharusnya mendapatkan haknya ya Mbak ya? Betul. Oke, jadi kalau misalnya terkait kewenangannya nih Mbak, kewenangan BPJS Kesehatan itu dalam proses pengawasan ke badan usaha untuk memastikan badan usaha itu udah mendaftar kerjanya atau belum tuh gimana Mbak? Oke, jadi kenapa sih BPJS Kesehatan bisa melakukan pengawasan ya ke badan usaha atau ke pemberi kerja? Jadi kewenangannya sendiri itu juga diatur juga Mbak Erin dan Sobat Patriot JKN. Jadi ketentuannya diatur di undang-undang juga, masih di undang-undang yang sama, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Pasal 11 kewenangan BPJS Kesehatan sendiri terhadap kewajiban pemberi kerja dalam mendaftarkan karyawannya itu antara lain yang pertama, BPJS Kesehatan berwenang melakukan pemeriksaan dan pengawasan kepada pemberi kerja tersebut, memastikan kewajibannya sudah dilaksanakan atau belum. Kemudian yang kedua, BPJS Kesehatan berhak mengenakan sanksi administratif kepada pemberi kerja yang tidak melakukan kewajibannya. Dan yang ketiga, BPJS Kesehatan berwenang melaporkan pemberi kerja atau badan usaha kepada instansi terkait di bidang ketenagakerjaan. Dan yang terakhir, BPJS Kesehatan berwenang melakukan kerjasama dengan instansi terkait untuk memastikan berjalannya program JKN sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti itu. Nah, keuangan tersebut sebenarnya sangat penting ya untuk memastikan kepatuhan pemberi kerja sendiri dalam mendaftarkan seluruh karyawannya.
Oke. Tapi gimana sih Mbak cara BPJS Kesehatan itu buat memastikan kepatuhan badan usaha? Jadi badan usaha tuh dianggap patuh kalau seperti apa? Jadi begini Mbak Erin dan Sobat Patriot DKN, untuk memastikan kepatuhan badan usaha itu sendiri, dari tim pemeriksa BPJS Kesehatan itu memiliki mekanisme pengawasan dan pemeriksaan yang sistematis. Jadi yang pertama, tim akan melakukan analisa data mandiri terhadap badan usaha yang terindikasi tidak melaporkan karyawan seluruhnya secara lengkap dan benar. Kemudian jika sudah dapat data badan usahanya, badan usaha tersebut akan dilakukan pemeriksaan dengan kita bersurat resmi ke perusahaan tersebut, di mana di surat tersebut kita meminta beberapa dokumen pemeriksaan yang diperlukan. Salah satunya data rekap karyawannya, data seluruh pekerjanya. Nah, setelah kita mendapatkan data tersebut, akan dilakukan verifikasi antara data yang diberikan perusahaan dengan data yang sudah terdaftar di BPJS Kesehatan. Nah, dari situlah nanti akan ditemukan hasilnya apakah ada selisih atau tidak. Jika ada selisih karyawan yang belum terdaftar, artinya badan usaha tersebut belum patuh mendaftarkan seluruh karyawannya. Nah, nanti hasil temuan pemeriksaan tersebut akan disampaikan kembali ke perusahaan dalam bentuk surat resmi. Di surat resmi tersebut, jika perusahaan ada temuan, ada selisih yang belum didaftarkan, maka perusahaan akan diminta untuk menindaklanjuti segera dalam mendaftarkan seluruh karyawannya. Namun, jika hasil temuannya patuh, maka nanti perusahaan akan mendapatkan surat keterangan patuh seperti itu. Wah, oke. Tadi kan Mbak Dian sempat singgung di awal ya kalau pengawasan dan pemeriksaannya itu berdasarkan analisa mandiri atau data mandiri. Nah, ada nggak sih Mbak selain analisa data mandiri itu ada sumber lain nggak? Oke, baik. Jadi selain analisa data mandiri, tim pemeriksa juga bisa melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap badan usaha berdasarkan laporan pengaduan, Mbak Erin. Jadi biasanya kan kalau di perusahaan itu kan ada yang namanya serikat pekerja, begitu ya. Jadi ketika ada pekerja yang merasa belum didaftarkan haknya oleh perusahaannya, itu bisa melaporkan langsung ke BPJS Kesehatan setempat, gitu. Jadi bisa melalui serikatnya dengan bersurat atau juga bisa datang langsung ke kantor gitu. Kalau datang langsung ke kantor tinggal menunjukkan status kepegawaiannya atau status identitas pekerjaannya seperti itu. Oke. Nah, yang dapat membuktikannya itu contoh dokumennya apa Mbak? Contoh dokumen untuk status kepegawaiannya ya, betul. Bisa dibawa kontrak kerjanya. Kerjanya gitu. Ya. Kalau misalnya ada yang merasa pekerja yang belum terdaftar, bisa lewat serikat pekerja atau bisa datang sendiri ke kantor. Betul. Jadi tidak perlu takut kalau misalnya ada karyawan atau pekerja yang merasa belum mendapatkan haknya, belum diberikan haknya oleh perusahaan, boleh silakan langsung lapor saja. Gitu. Nanti dari tim BPJS Kesehatan setempat, khususnya untuk tim pemeriksanya, akan menindaklanjuti untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap badan usaha tersebut. Berarti BPJS juga membantu untuk memastikan para pekerja mendapatkan haknya ya Mbak? Betul, jadi bisa dibilang tim pemeriksa ini hadir untuk memperjuangkan hak pekerja. Wah, keren banget. Aduh, tim pemeriksa ini, ampun. Oke, lanjut ya Mbak. Untuk sanksi yang dapat dikenakan kepada perusahaan kalau misalnya si perusahaan itu nggak mematuhi kewajiban itu ada nggak? Oh, pasti ada. Jadi kalau untuk sanksinya sendiri itu juga dalam bentuk sanksi administratif ya Mbak Erin. Jadi kalau perusahaan tadi sudah disampaikan ya, jadi ketika hasil pemeriksaannya ternyata ada temuan dan perusahaan nggak menindaklanjuti temuan tersebut, tidak mengindahkan temuannya, maka nanti dari BPJS Kesehatan berwenang untuk memberikan sanksi administratif. Antara lain, yang pertama surat teguran tertulis, kemudian yang kedua denda, dan yang terakhir nih yang sangat-sangat beresiko itu adalah sanksi usulan tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu. Iya, pelayanan publiknya contohnya seperti terkait perizinan perpanjangan izin operasi ya, operasional, kemudian izin mengikuti tender proyek, kemudian juga izin memperkerjakan tenaga asing ya. Jadi badan usaha yang punya tenaga asing nih itu
mau nggak mau harus patuh, karena kan untuk memperkerjakan tenaga asing itu harus ada perpanjangan izinnya ya, seperti itu. Nah itu bisa cabut untuk izinnya. Ada juga izin terkait apa namanya, tadi tender sudah ya, jadi izin IMB. Ya, yang pendidikan bangunan ya. betul. Jadi mau perpanjang atau izin baru itu bisa ditangguhkan kalau misalkan itu tadi badan usahanya belum patuh. Jadi BPJS Kesehatan akan bersurat ke instansi setempat terkait perizinan, disampaikan bahwa badan usaha tersebut belum patuh gitu. Jadi bisa ditangguhkan. Jadi balik lagi ke perusahaannya juga ya Mbak. Betul. Dibanding mendapatkan sanksi yang sangat berat seperti itu, lebih baik badan usaha mendaftarkan seluruh pekerjaannya dan menyampaikan data yang sebenar-benarnya Mbak. Betul. Nah untuk selanjutnya kan tadi udah bahas sanksi. Nah sekarang kita bahas apresiasi nih Mbak. Oh iya. Kalau untuk badan usaha yang patuh itu ada apresiasi nggak sih dari kita? Oh iya, tentu pasti ada Mbak Erin dan Sobat Patriot JKN. Jadi bagi badan usaha yang sudah patuh mendaftarkan seluruh karyawannya, dari BPJS Kesehatan memberikan apresiasinya dalam bentuk sertifikat penghargaan atau sertifikat kepatuhan badan usaha. Nah sertifikat ini itu sebagai nilai tambah bagi perusahaan juga nih Mbak Erin. Jadi perusahaannya dinilai sudah komitmen dalam mendaftarkan seluruh karyawannya dan sudah berkomitmen melindungi karyawannya terkait jaminan kesehatannya, kurang lebih seperti itu. Jadi sebagai bentuk motivasi juga ya bagi perusahaan ketika sudah mendapatkan sertifikat tersebut. Jadi kan karyawan tenang ya, bekerja tenang, jadi perusahaan pun tenang. Jadi ketika sudah ada hak jaminan kesehatannya sudah dipenuhi, insya Allah kan pasti pekerja juga pasti akan meningkatkan produktivitas kerja. Jadi karyawan tenang, perusahaan juga tenang. Iya betul Mbak. Jadi sama-sama aman lah ya. Betul, gitu. Oke, sekarang kita udah di akhir acara nih Mbak. Sebelumnya terima kasih banyak untuk bagian yang telah hadir hari ini. Nah, untuk Sobat JKN, apakah merasa terinformasi oleh kita atas informasi hari ini? Jangan lupa buat follow podcast kita dan sosial media Patriot JKN biar gak ketinggalan info menarik lainnya seputar BPJS Kesehatan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sobat JKN, tetap sehat dan tetap semangat.